Oke, hari Rabu aku bangun pagi. Udah gak sabar podcast bareng Bang Herianto, GM AP2. Selamat pagi Polpers di rumah. Semoga bahagia dan sehat selalu. Yeay. Kita kembali lagi ke acara ngopi, ngobrol pintar bareng Poltek Medan. Dan hari ini aku sebenarnya kaget banget karena mintanya teman dapatnya GM guys. Gila, ini luar biasa. Oke, selamat pagi. Pagi Mbak Titin. Bang Heri. Sehat. Sehat. Aku masih agak grogi sih Bang. Karena manggilnya abang lagi ya. Iya, udah GM manggilnya abang. Aduh, aku gimana gitu kan. Biar nggak tua lah. Sebenarnya masih muda banget loh. Aku kagetnya beruntun pagi ini datang kan. Ih, muda banget gitu ya. Sebenarnya kemarin Pina udah ngasih tahu GM aku masih muda, tapi aku tidak menyangka semuda ini gitu. Dan semudah ini jadi GM guys. Luar biasa. Oke. Baik, Bang Heri, boleh kenalin diri dulu nggak? Jadi kita nyapa mahasiswa itu Polpers. Oh, manggilnya apa? Polpers. Polpers. Iya. Oke, jadi sobat Polpers ya. Boleh, Sobat atau Polpers saja boleh. Oke. Jadi langsung? Ya, langsung. Oke. Selamat pagi kawan-kawan Polpers. Salam kenal. Nama saya Herianto Wibowo. Ya biasa dipanggil Heri. Biasa dipanggil Heri. Kalau usia sih ya belum 40 lah. Gitu. Iya, muda banget loh. Ya milenial ujung lah. Milenial ujung gitu. Jadi awal karir asli orang Medan. KTP Deli Serdang. Serius? Yes, iya. Oh my God. KTP Deli Serdang tapi KTP Deli Serdang ya kita dulu lahir di Kabanjahe kalau tahu, Kabupaten Karo. Tahu, Tanah Karo. Saya lahirnya di Kabanjahe, kemudian mulai pindah ke Medan tahun 91. Kemudian sekolah di Binjai. Ih, teman Pak Denny, Binjai. Ya. Oke. Sekolah di Binjai dan sekarang kerja di Kuala Namu. Luar biasa. Tunggu, sebelum di AP2 Kuala Namu ini di bandara mana sebelumnya? Oh, jadi aslinya tuh aku tuh Polonia. Oh, Asli Polonia, okay. rekrut tahun 2002. Rekrut tahun 2002 itu sebagai pemadam kebakaran. Okay, jadi di bandara itu ada pemadam kebakaran, rekrut tahun 2002. Kemudian tahun 2012 pindah ke kantor pusat Angkasa Pura yang di Tangerang. Sebagai di departemen safety, kemudian di 2018 saya pindah ke bagian service yang ngurusin Terminal 3 saat itu. Jadi kalau tahu di Soekarno-Hatta itu ada Terminal 2 dan Terminal 3. Saya pernah ngurusin kedua terminal itu. Luar biasa. Gitu. Kemudian 2021 awal ini, bulan Mei tepatnya, diamanahkan untuk ke Kuala Namu. Jadi Pulkam katanya. Pulang ke Pakam. Pulang ke Pakam jadi GM. Iya. Luar biasa. Berarti abang ini mulai dari nol juga ya sebenarnya ya. Alhamdulillah, memang kita masuknya juga dari level yang kalau bicara tatanan organisasi yang ada di perusahaan memang tuh paling bawah gitu. Jadi rekrutmennya juga dulu itu pakai ijazah SMA, kemudian sambil kuliah juga kuliah S1. S1-nya di Harapan, dekat Polonia. Oke. Dekat Polonia, dan alhamdulillah kemarin juga dapat beasiswa dari kantor untuk S2-nya. Jadi baru selesai dan ya mudah-mudahan bisa jadi bekal. Udah bekal banget kayaknya. Bekal banget, alhamdulillah. Tuh, Polpers di rumah, jangan cari kerjaan itu mau langsung enak gitu kan. Karena kan sekarang itu biasanya anak-anak langsung kerja tuh mau enak, gaji tinggi lah, mau kerjaan enak gitu kan. Wah, itu Mereka lupa gitu loh. Semua itu harus dimulai dari nol gitu kan. persis. Nah. Jadi jangan pernah menyerah. Kadang kayak kemarin ada mahasiswaku nge-apply sampai 50 kali belum dipanggil. Tapi endingnya sekarang udah di Abu Dhabi gitu. Wah, luar biasa. Dan dia mulai karirnya di Papua gitu kan. Tapi maksud aku nyampein pesan ke anak-anak itu ya jangan langsung pengen enaknya aja lah gitu. Karena kan semua butuh proses ya Bang ya. Pasti. Oke. Nah kita lanjut Bang. Aku tuh boleh cerita dikit nggak sih kondisi bandara selama pandemi gitu? Ya gimana ya. Jadi semua tahu lah. Jadi salah satu sektor yang terdampak itu ya transportasi gitu. Dan kalau bicaranya Kuala Namu, hari ini saya sering nyebut tuh ke teman-teman di kantor, kita sedang ada di mode 30%. Okay. Artinya jumlah penumpang yang ada di Kuala Namu itu 30% dari kemampuan maksimalnya Kuala Namu gitu. Jadi kalau di hari biasa, hari normal, itu Kuala Namu itu bisa sekitar 25.000 penumpang.
in out. Maksudnya take out landing gitu ya. Take out landing. Nah, sekarang ada di 30% yang which is itu sekitar ya 10.000. 10.000. Namun memang alhamdulillah kemarin dengan adanya perubahan aturan yang mana kalau sudah dosis 2 vaksinnya sudah lengkap, itu bisa antigen, dan ketika aturan itu diberlakukan, alhamdulillah sekarang kita ada di mode 40 dan kadang menyentuh di 50%. Gitu. Jadi kira-kira itu kondisi bandara, dan biasanya itu akan juga inline lurus dengan toko-toko ataupun outlet yang ada di bandara. Jadi sekarang rasionya itu ada di 50% karena kemarin banyak yang tutup, tapi secara perlahan dengan jumlah peningkatan penumpang udah mulai rame lagi lah bandara. Iya, kemarin aku juga baca-baca di berita mereka udah mulai reopening ya. Sudah mulai. Bahkan tadi sebelum berangkat ke sini kita juga baru reopening satu brand yang menurut kita ini cukup memberikan sebuah pesan positif lah buat masyarakat. Nih kalau traveling udah aman lah gitu. Kopi. Kopi kan ya? Iya, kok tahu? Tahu dong. Tapi emang gitu sih. Kita juga sekarang kalau mau ke bandara mau traveling itu mikir kan kemarin PCR-nya udah berapa, tiket cuma seberapa, tapi PCR berapa orang itu udah nutupin biaya hidup pas kita lagi jalan. Jadi mendingan gak usah lah kan gitu ya. Nunggu PCR lama lagi ya. Oke, next. Ini tuh pertanyaan yang paling banyak dari mahasiswa nih, Wak. Ya. Gini, mahasiswa Poltek Medan itu punya prospek nggak sih kerja di Angkasa Pura II? Pada intinya kalau di Angkasa Pura II, kalau bicara prospek, dari mana saja itu bisa punya prospek gitu ya. Saya punya teman yang dulu juga kuliahnya di kesehatan masyarakat. Saya punya teman yang kuliahnya ekonomi gitu ya. Saya punya teman yang teknik. Artinya karena memang ekosistem yang ada maksudnya ekosistem organisasi yang ada di AP2 itu lumayan banyak gitu ya, lumayan besar. Jadi artinya siapapun bisa sepanjang memang kalau bicara ketentuan perusahaan ya ada fungsi-fungsi yang memang dia butuh skill tertentu, lebih spesifik, dan ada biasanya yang umum gitu. Nah, saya pikir kita bisa masuk lah. Contoh saya juga dulu masuknya lewat SMA kan. Walaupun sekarang Angkasa Pura II sudah mulai upgrade. Jadi kalau rekrut itu ya sekarang tuh ya minimal S1 lah. Minimal S1. Sip. Kemarin juga ada beberapa mahasiswa yang udah kerja di situ juga sih, tapi dari usaha perjalanan. Cuman memang untuk spesifik masuknya saya kurang tahu dia bagian apa gitu. Coba nanti saya cek nicknya. Sekalian kita cek gajinya berapa. Enggak. Bahas gaji cuy. Nggak kuat dengernya maksudnya. Enggak bercanda. Jadi teman-teman Polpers, kalian jangan khawatir, AP2 itu bisa buat kalian gitu. Tapi memang harus rajin-rajin lihat lah spesifikasinya yang diminta itu apa gitu kan. Jabatannya apa gitu. Jabatan lebih kepada misalnya bidang apa posisi, gitu ya, posisi, fungsinya. Dan jangan lupa mulai dari nol, jangan gitu masuk langsung gitu kan. Iya benar, karena tadi memang kalau bicaranya dari nol, kalau boleh saya cerita pengalaman saya gitu ya. Dari awal saya masuk, di kita tuh ada namanya kelas jabatan. Kelas jabatan. Hampir semua kelas jabatan tuh saya pernah. Jadi naik satu. Ya jadi ya 20 tahun masa kerja akhirnya ya kita ada di posisi yang sekarang, bukan tanpa proses yang instan gitu. Jadi prosesnya juga pasti pasti berjalan sesuai dengan dinamika yang ada juga di lapangan. Banyak batunya juga, banyak gitu. Kerikilnya juga, tapi banyak spring bed-nya juga ya kan. Spring bed kasur maksudnya ada enaknya juga gitu maksudnya. Salah satu challenge tadi yang seperti saya sampaikan. Saya dulu di bagian pemadam kebakaran, pindah ke safety, pindah ke service, pindah ke operasi gitu. Artinya ini juga membutuhkan sebuah proses adaptasi yang cepat, yang baik. Jadi kalau kita lambat menyesuaikan ya tentu kita akan tertinggal. Oke. Berarti inti dari pernyataan ini adalah adaptasi, ya kan? Kita perlu adaptasi dengan keadaan sekitar, mampu membawa diri, dan jangan lupa inovasi, ya kan? Persis. Oke. Terus berikutnya nih, kemarin ini kan aku udah tanya-tanya di IG ya Bang ya. Tantangan untuk jadi pegawai BUMN AP2 itu apa sih? Sebenarnya tantangan terbesarnya apa sih gitu? Ya, tantangan terbesarnya lebih kepada bagaimana itu kita bisa mengeksplorasi kemampuan yang kita punya gitu ya. Kenapa? Karena
BUMN ini sebuah ekosistem. Kalau kita bicara BUMN secara besar gitu ya, kalau Angkasa Pura kaitannya nanti dengan infrastruktur dan transportasi. Ada BUMN yang juga kaitannya dengan pariwisata. Ada kaitannya juga nanti dengan konstruksi. Ini semua akan saling terkait. Nah, mungkin challenge-nya adalah bagaimana kita mengeksplorasi apa yang kita punya sehingga kita bisa memberikan value. Value itu apa? Value itu adalah hal yang menjadi keterwakilan kita di perusahaan. Let's say gini, Harry lagi main ke BUMN lain, ternyata begitu diskusi, wah kemampuannya cemen cuma gitu doang gitu ya. Nah, itu menjadi apa ya? Menjadi gambaran kita keluar gitu. Sehingga tadi bagaimana kita bisa meningkatkan kemampuan, kapabilitas yang kita punya. Karena secara tidak langsung kita akan menjadi representatifnya perusahaan, dan saya pikir itu challenge yang paling apa ya? Challenge yang menurut saya paling ada di depan mata saat ini gitu. Sehingga ya bahasanya kita juga nggak mau lah BUMN kita AP2 gitu ya kalah sama BUMN lain. Nah, itu kita juga nggak mau. Iya benar. Berarti intinya harus kenali diri sendiri dulu ya, explore dulu, pahami kita punya kemampuan apa sih, ya kekurangannya kan? di mana? Apa? Jangan fokus di kekurangan. Iya, maksudnya kekurangannya apa ditambal dulu ya kan? Yes. Atau mengubah kekurangan menjadi kelebihan. Persis. Contohnya apa coba? Apa Saya kekurangan menjadi kelebihan. Kalau bicara kekurangan terus kemudian menjadi kelebihan, ya contohnya seperti apa yang kita lakukan hari ini. Bagaimana sebenarnya kondisi COVID itu membatasi ruang gerak kita. Namun ternyata teman-teman Polpers punya media ngopi. Jadi walaupun kita terbatas interaksinya, terbatas komunikasinya, tetapi secara informasi, penyampaian hal-hal yang perlu disampaikan ini tetap berjalan. Tetap ada media loh, ada media. Artinya, oh iya, sekarang zamannya COVID, sekarang zamannya pandemik membatasi kita. Tapi lagi-lagi itu membuat kita lebih struggle, membuat kita lebih berpikir bagaimana untuk kita bisa survive lah di kondisi yang sekarang ini. Dan membuat kita lebih berpikir mencari peluang sih ya. Iya, kan? pasti. Karena kan selama COVID itu juga banyak bisnis baru yang bermunculan kan. Banyak, terutama yang kaitannya dengan digitalisasi tentunya ya. Bisa lihat Zoom, bagaimana Zoom berkembang di zaman pandemi. Gitu. Gimana dia kemarin dijatuhin juga, terus dia bangkit lagi ya. Yes, betul. Luar biasa. Oke, next. Ada yang nanya kemarin, apa sih sebenarnya benefit di AP2? Kok pada pengen gitu ya? Iya. Selain embel-embel jadi pegawai BWP ya. Gitu. Ya tadi ya, AP2 itu memberikan kesempatan kita untuk bisa berinteraksi, untuk bisa gaul lah kalau bahasa sekarang itu dengan dunia yang batasannya itu kita juga nggak tahu batasannya ada di mana, saking luasnya gitu. Kita bisa berinteraksi, katakanlah kalau di lingkup BUMN, tapi ketika kita bicara pekerjaan gitu, kita ketemu sama kontraktor, kita ketemu sama masyarakat gitu ya, kita ketemu sama unsur-unsur pemerintah. Artinya ini memberikan sebuah challenge yang apa ya, sebuah challenge yang pada akhirnya ini membuat kita lebih gaul, membuat kita lebih terbuka, lebih terbuka dan itu membuat suasana kerjanya juga lebih nyaman. Lebih apa ya? Karena tiap hari punya tantangan baru. Jadi suasana kerjanya gitu ya? Jadi nggak monoton ya, cuma tiap hari datang ngadepin laptop, ngadepin berkas gitu ya. Tapi kita berinteraksi dengan orang, kita berinteraksi dengan penumpang. Bagaimana rasanya dimaki gitu ya? Iya. Karena Polpers juga tadi saya dengar punya apa itu? Yang untuk pelayanan, maklumat pelayanan atau apa? Oh, SOP Hospitality. Bukan, jadi sudah berjanji untuk memberikan pelayanan itu apa namanya? Oh iya, SOP Hospitality itu ya. SOP Hospitality. Udah itu, dalam darah gitu. Nah, itu juga menjadi challenge. Bagaimana yang tadi penumpang let's say puluhan ribu per hari, ya treatmentnya puluhan ribu gitu. Ya nggak bisa sama, dan itu memberikan sebuah suasana kerja yang baru gitu. Dan ini tentu memberi semangat. Besok ketemu sama unsur pemerintahan, gayanya gini, ketemu sama
ngomongnya bisnis kira-kira seperti ini, ngomong sama penumpang lain lagi gitu. Ya kalau sama penumpang nggak boleh disalahin gitu kan. Penumpang adalah raja. Harus dilayani dengan baik gitu. Ya aku juga sering kemarin baca-baca berita kayaknya Bang Heri ini rajin turun ke lapangan gitu kan. Maksudnya langsung on the spot gitu loh, enggak yang cuman kan ada beberapa orang kadang kan cuman denger updatean dari bawahan gitu kan. Kalau Bang Heri kayaknya memang aku baca sering turun langsung ngecek A, ngecek B, ngecek C gitu. Ya, karena customer kita ada di bandara. Ada di bandara gitu. Jadi kalau di kita di perusahaan di korporatnya AP2 kita sudah men-state lah. Kita sudah men-state kita membagi 3. Ada yang pertama namanya customer kita itu ada main customer kita itu siapa? Maskapai. Jadi bagaimana nanti kami menjalin komunikasi dengan maskapai, hal-hal apa yang perlu diimprove, hal-hal apa yang perlu diperbaiki, kami akan jalin itu. Kemudian yang kedua ada business customer, kami menyebutnya business customer. Siapa itu? Yang punya warung tuh di bandara, outlet segala macam. Sekarang kondisinya COVID, kira-kira kita bisa bantu apa supaya buka, kemudian mereka butuh support apa dari kita. Nah itu kita komunikasikan. Dan yang terakhir yang kita menyebutnya personal customer. Personal customer itu ya penumpang itu. Gitu. Jadi bagaimana sekarang di tengah kondisi yang nggak gampang ini, level of service, level of safety, level of security ini bisa tetap kita maintain gitu. Karena tadi ketika bicara pelayanan ya lagi-lagi ya banyak. Iya sih. Karena bentuknya lumayan abstrak, jadi kita harus bisa menyesuaikan lah dengan itu benar. semua. Pelayanan ini memang tidak terlihat, tapi kalau hilang walaupun kami sebenarnya punya standar pelayanan kalau sering dibilang selama ini lebih bersifat kualitatif, kami punya standar pelayanan yang sifatnya kuantitatif yang itu bisa diukur. Namun lagi-lagi ketika bicara implementasinya ya orang standarnya juga beda-beda. Contoh AC umpamanya. Saya pernah dikomplain yang ini kedinginan, tapi saya pernah dikomplain yang ini terlalu panas. Nah, itu tapi kita punya standar. Dan kita akan bermain di pemenuhan standar itu gitu. Oke, luar biasa. Banyak banget sih ilmunya pagi ini. Terus yang terakhir. Enggak terakhir sih. Jangan terakhir. Enggak. Belum. Nah, ini kemarin aku dengar ada Aerospace X. Angkasa Pura 2. Boleh diceritain dikit gak sih Bang, ini apa? Ya, jadi Aerospace X ini itu inovasinya teman-teman. Jadi benar tadi salah satu poin yang membuat kerja di bandara, kerja di BUMN itu jadi menarik ya karena kita harus punya inovasi. Nah, salah satunya inovasinya ya Aerospace X ini. Jadi apa sih Aerospace X ini? Kalau dulu orang-orang tuh berkunjung ke bandara itu cuma ngelihat fasilitas terminal, lihat-lihat flow dan lain sebagainya. Artinya secara nilai yang didapatkan itu tidak optimal. Nah, makanya muncullah ide dari teman-teman juga, ini dari teman-teman internal juga, bagaimana supaya kedatangannya itu bisa memberikan sebuah experience, memberikan sebuah pengalaman, memberikan pengetahuan juga buat siapapun itu. Segmentasi kita tidak hanya anak sekolah, tapi juga masyarakat umum. Masyarakat umum boleh. Masyarakat umum juga boleh, karena banyak komunitas kan, setahu saya ada komunitas pecinta penerbangan dan lain sebagainya. Artinya ini kita membuka peluang untuk kita, yuk supaya kamu datang, value-nya dapat. Ini ada namanya Aerospace X. Jadi datang ke bandara, kita jelasin, ada penyampaian materi yang mungkin sifatnya lebih general gitu ya, lebih general. Kemudian kita juga memberikan experience terkait dengan bagaimana operasional bandara itu secara keseluruhan. Karena ketika bicara bandara agak unik nih. Saya pernah hitung kalau di bandara itu sekitar 20-an kementerian atau lembaga yang berkegiatan di bandara udara. Coba sebut. Kementerian Perhubungan, ya. Kemudian kalau bicara CIQ, Custom Immigration Karantin, Custom Kementerian Keuangan, ya. Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Karantina bahkan ada 4. Karantina itu ada 4. Ada karantina kesehatan, berarti Kementerian Kesehatan. Ada karantina ikan,
berarti di Kementerian Peternakan ya. Pertanian dan Peternakan. Ya. Ada karantina tumbuhan, berarti Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, semua ada di situ. Ada karantina hewan, ikan, tumbuhan kalau nggak salah gitu. Artinya, ternyata banyak ya, ternyata banyak yang di bandara itu. Sehingga lagi-lagi itu yang bikin menarik kerja di bandara itu. Kerja hari-harinya kita itu udah berinteraksi dengan banyak orang, banyak pihak, banyak fungsi bahkan gitu. Contoh saja, contoh paling gampang tuh runway, landasan di bandara. Landasan yang punya AP2. Yang ngerawat itu AP2. Tapi yang mengoperate ada namanya Airnav Indonesia. Airnav, oke. Ya, yang ngatur yang ATC. Iya. Yang make maskapai. Nah, itu. Artinya itu baru satu objek runway saja. Lihat bagaimana sistem kerja yang ini memang harus saling terkoordinasi. Iya. Dan lagi-lagi ketika bicara servis di bandara, ini merupakan sebuah mata rantai dari penumpang berangkat dari rumah sampai dia tiba di tujuan. Ini menjadi satu mata rantai layanan yang ini nggak boleh saling terpisah. Iya, kompleks. Ini dari rumah udah bagus, berangkat, di-check-in, diterima dengan baik, naik pesawatnya, pelayanannya prima, tapi begitu landing, ketemu oknum yang tidak bertanggung jawab, rusak nih semua. Nah, sehingga ini yang harus kami yakinkan kepada semua stakeholder terkait dengan bagaimana standar pelayanan yang harus terpenuhi. Nah, makanya tadi kalau teman-teman Polpers nanya bagaimana peluangnya, lah ini. Jadi banyak kerja di bandara itu merupakan sebuah kesatuan sistem layanan ya, supply chain layanan yang ini nggak terputus. Dari penumpang itu dari rumah, berangkat dari rumah, sampai dia tiba. Jadi ibaratnya dari rumah ke bandara, terbang, landing, terus menuju. Nah ini satu mata rantai nih. Begitu selesailah itu proses pemberian layanan kita ke penumpang. Nggak boleh putus nih. Taksinya harus baik. Pas di bandara toiletnya harus bersih. Pas di check-in counter petugasnya harus ramah kan gitu. Di pesawat layanannya juga harus baik. Salah satu aja cacat umpamanya gitu. Semuanya akan menjadi rusak. Nah, itu uniknya nih di bandara. Makanya kalau nanya peluang tadi rekan-rekan Polpers, ya ini peluangnya. Jadi ada satu mata rantai yang ini nggak boleh terputus gitu. Bahkan tadi ya kalau bicara perhotelan juga masuk. Dan just info, Angkasa Pura itu sekarang kan juga termasuk ke dalam holding BUMN namanya Aviata. Kalau sudah pernah dengar, aviasi pariwisata. Jadi kalau mungkin rekan-rekan Polpers tahu ya, di BUMN sekarang sedang ada program holding BUMN. Jadi sudah pernah dengar holding farmasi? Jadi yang namanya Kimia Farma, Indofarma, Bio Farma itu jadi satu. Jadi holding, kemudian ada holding semen, di mana beberapa perusahaan semen itu jadi satu holding. Nah, ini ada holding, ini yang unik nih kalau di kita. Kenapa? Holdingnya itu beda lingkup bisnis. Beda lingkup bisnis. Kenapa? Ada pengelola bandara, which is AP1, AP2. Oke, pengelola bandara AP1, AP2. Ada maskapai, ada Garuda. Iya. Ada pengelola hotel, ya which is Hotel Indonesia, HIG ya. HIG. Kemudian ada pengelola Candi Boko tuh. Candi Boko, Taman Wisata Candi. TWC, benar. Nah, artinya ini komunitas. Kenapa? Karena tadi ini menjadi holding aviasi pariwisata karena ketika kita bicara pariwisata yang tentu ini juga menjadi concernnya teman-teman Polpers gitu ya. Ini jadi satu layanan nih. Jadi kalau orang mau berlibur, di pesawatnya dia udah bete atau di bandaranya dia udah bete, di hotelnya bakal bete juga tuh. Iya benar. Biasanya begitu. Karena ya, moodnya udah rusak duluan. Moodnya udah rusak. Jadi makanya supaya ya kalau kita mau berlibur pasti mau tenang, mau senang gitu. Nah ini harus menjadi sehingga ekosistem ini diharapkan nanti memberikan sebuah added value yang lebih baik lagi buat penumpang. Kemudian secara korporasi juga akan bisa saling support nih. Gitu. Saling mendukung, saling artinya ketika tadi bicara opportunity, ya itu opportunity-nya. Kita punya jangkauan. Jadi bahasanya jangan cuma ngelihatnya AP2, tapi ngelihatnya secara ekosistem. Gitu. Nah, itu tadi yang kayak tadi aku pesenin ke anak-anak kan, kalau mau cari kerja itu harus rajin-rajin baca, ya kan? Rajin-rajin cari
jangan terpatok misalnya kalau kita kan anak-anak tuh biasanya selesai hotel gitu kan, selesai hotel, restoran karena gitu sesuai kan. ini ya jurusannya ya. Padahal kan sebenarnya enggak gitu loh, banyak. Bahkan ada mahasiswa yang kerja di perbankan. Tapi balik lagi anak-anak ini namanya anak-anak kan, Pak. Kalau belum melihat, belum percaya. Kalau gitu. saya bapak-bapak. Makanya kadang-kadang kita tuh seneng gitu kan hadir kayak Pak GM gitu ya, Bang Heri gitu di sini kan. Jadi anak-anak itu bisa lebih terbuka gitu pemikirannya. Mudah-mudahan. Tadi ekosistem jangan lupa. Jadi jangan ngelihat cuma bandara aja. Jangan ngelihat cuma maskapai aja, jangan cuma lihat cuma hotel aja gitu. Jadi ngelihat ini secara ekosistem. Benar. Dan Polpers juga boleh mempertimbangkan, jangan hanya melihat Poltekper Medan. Peluang ada di Kemenpar, ada di Bali, ada di Bandung, Makassar, Lombok gitu kan. Ada di Palembang juga. Jadi jangan stuck di satu gitu kan. Harus cari. Persis. Terus yang tadi penasaran nih, aerospace kan boleh buat masyarakat umum kan? Itu ada maksudnya maksimalnya berapa orang, minimalnya berapa orang gitu Bang? Sama budgetnya itu berapa sih? Kalau bicara maksimal minimal, mungkin karena kondisinya sekarang sedang pandemik, kita akan menyesuaikan dengan batasan untuk menjaga protokol kesehatan ini bisa terjaga dengan baik. Biasanya sih kalau satu kelas itu maksimal kita kemarin sekitar 30 ke 40 gitu sih. Maksimal 40 lah berarti ya. Maksimal 30-40 begitu. Tapi nanti melihat ininya juga sih biasanya. Melihat segmentasi si pesertanya nih. Karena ada yang anak SMA, ada yang anak kuliah, ada yang sekolah kejuruan dan lain sebagainya. Mungkin kalau anak kecil bisa lebih sedikit lagi. Kenapa? Karena dia butuh pengawalan ekstra nih, butuh pengawalan ekstra. Nah, kemudian kalau terkait dengan biaya itu ada sekitar 70.000 ya kalau saya nggak salah ya, 70 apa 75.000 gitu yang 75.000 satu orang ya. Satu orang yang saya lupa. Gak mahal sih sebenarnya. Iya, dan maksudnya itu, karena kan yang didapat itu kan tadi sesuai cerita Bang Heri kan itu kompleks gitu ya. Nggak cuma sekedar datang lihat. Nggak cuma datang lihat, tapi ada ilmu yang didapat, ada benefit-benefit lain yang itu sebenarnya kembali lagi ke peserta gitu. Jadi ya ini lebih kepada bagaimana wujud kita ini biar bisa dikelola dengan baik gitu ya. Bisa dikelola dengan baik, itu aja sih. Biar orang-orang ke sana tuh dapat ilmunya juga, jangan cuma jalan-jalan ngopi gitu ya, kan. Gitu. Benar. Saya kan dulu kan sempat kan. Karena benar yang kenapa saya bilang dapat ilmunya karena yang ngisi tuh ya kalau saya ada waktu nanti juga diisi oleh beberapa pejabat manajerial gitu. Jadi memang kemarin kami libatkan seluruh pejabat manajerial yang ada di Kuala Namu itu ikut terlibat gitu. Jadi bisa dipastikan itu narasumbernya pasti yang sudah praktisi di bandara. Wah, tuh yang udah ahlinya ahli. Gitu. Iya, makanya yang sudah praktisi di bandara, yang sudah mulai dari nol, udah sampai di atas gitu kan. Terus apa lagi ya? Terakhir nih. Ini beneran terakhir nih, Bang. Ada pesan ya? Gak berasa loh, udah 30 menit loh. Masa sih? Iya. Oh iya. Sebenarnya kalau saya ngobrol 1 jam 2 jam betah sih, cuman kasihan nanti yang nonton bosan. Karena biasanya kan kalau podcast kalau bisa jangan terlalu lama gitu. Iya. Nah, jadi Polpers perlu ketahui juga BUMN ini tidak hanya proses bandara doang gitu kan, sampai maskapai juga, terus sampai di bandara ketibaan dan lain-lain. Tapi jangan salah. Kalau BUMN ini kan juga banyak gerakan ya Bang ya. Terakhir ini gerakan kolaborasi BUMN Hijaukan Indonesia yang ngumpulin donasi. Terus kita membantu penghijauan di beberapa tempat, termasuk Danau Toba ya kemarin. Termasuk. Terus kemarin di Port Setuan ada 15.000 bibit mangrove. Itu Abang yang langsung turun 15.000 tahun ini. Tahun lalu kita 30.000. Kalau misalnya ada kegiatan kayak gitu, itu tetap dipantau per tahun gitu Bang? Jadi gini. Misalnya progres yang 30.000 tahun lalu udah sampai mana gitu kan? Itu pasti di ini. Jadi kalau di kita secara umum di korporat itu ada namanya program TJSL, tanggung jawab sosial lingkungan. Berarti kayak CSR gitu juga. Kayak CSR ya, CSR lah zaman dulu. Kita menyebut bahasa Indonesianya sih ya TJSL gitu ya. Programnya apa? Ya salah satunya tadi yang kaitannya dengan kemasyarakatan, kaitannya juga dengan lingkungan yang mana ini merupakan bukti komitmen kita untuk eksistensi IP2 itu nggak hanya cuma nyari profit aja, tapi juga kita harus sekitar. Iya, kita juga harus bisa kasih manfaat lah buat
masyarakat. buat siapapun itu. Jadi memang keberadaan BUMN, khususnya lagi keberadaan Bandara Kuala Namu ini harus bisa memberikan manfaat seluas-luasnya buat masyarakat. Manfaatnya bentuknya apa? Ya tadi salah satunya tadi kaitannya dengan lingkungan, kita juga berkontribusi terhadap penanaman bibit mangrove ya, bibit mangrove itu udah 45.000. Kita kerjasama dengan kita bekerjasama dengan semacam grup yang memang concern atau organisasi yang memang concern terkait dengan masalah lingkungan ini. Jadi mereka nanti yang kita ajak koordinasi, oh Pak area ini lebih butuh nih, ini area ini kegiatannya seperti ini, kita akan tampung itu gitu. Bahkan termasuk unsur-unsur pemerintahan juga akan kita libatkan. Contohnya kayak bedah rumah, kemarin kita lakukan bedah rumah. Yang mana sih yang perlu dibedah? Wah banyak, tapi bicara prioritas ini yang mana, bagaimana itu kita libatkan banyak pihak. Luar biasa. Tuh, Polpers di rumah. Nggak cuma bandara loh yang dikerjain. Bahkan bibit pohon aja dikerjain. Kita urusin ya. Iya, makanya. Jadi seperti kata Bang Heri tadi, peluang itu ada di mana-mana gitu kan. Jadi kalian harus pintar-pintar nyarinya gitu. Kemudian apalagi ya? Dan nggak hanya nyari, tapi harus sudah mulai bisa prepare gitu kan. Pesan ini sekali nih Bang. Pesan ke Polpers di rumah. Oke ya. Pesannya apa ya? Tadi itu kan nggak cuma nyari, tapi harus prepare. Tapi juga harus siap. Kenapa? Karena ada namanya kesempatan ya. Kesempatan itu nggak semua orang punya kesempatan. Tetapi kalau kita punya kesempatan, terus kita nggak siap, kesempatan itu akan menjadi sia-sia, hilang, menjadi sia-sia. Jadi yang perlu dilakukan adalah mulai persiapkan. Nah persiapkan itu banyak caranya gitu ya. Banyak caranya, dan kalau based on pengalaman saya, kemudian apa yang sedang kita lakukan di bandara gitu ya, di bandara ini adalah terkait dengan bagaimana kita bisa meningkatkan kemampuan kita untuk tadi cepat beradaptasi, berinovasi, berkolaborasi itu menjadi penting. Oh, kalau kerja di BUMN ini tadi kalau butuh kolaborasi, butuh koordinasi, berarti communication skill-nya harus baik dong gitu ya. Tidak hanya bahasa Inggrisnya mungkin, tapi juga bagaimana interpersonal skill-nya ini bisa masuk. Ibaratnya gini, ya kalau ngomong sama Mbak Titin gayanya begini, kalau ngomong sama pejabat Ono begini gitu. Nah ini skill loh, bukan berarti kita itu nggak konsisten atau apa, tapi ini dibutuhkan untuk bagaimana kita survive terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lapangan. Kenapa? Karena bicara masa depan nih, ini kalau rekan-rekan Polpers mungkin ya ini tamatnya berarti ya maksudnya tamat berarti ini dari semua angkatan ya rekan-rekan Polpers yang nonton ini ya, sampai alumni juga. Oh, alumni juga ada ya. Juga. Jadi kalau katakanlah kalau sekarang dia masih kuliah, let's say mungkin 10 tahun lagi ya rekan-rekan Polpers ini mungkin yang nanti jadi leader-leader di banyak BUMN, di banyak perusahaan gitu ya. Nah, tentu ini jadi sebuah tantangan. Oh, bagaimana sih sebenarnya 10 tahun lagi dunia kita akan seperti apa? Bisnis itu akan seperti apa? Kemudian lingkungan kita akan seperti apa? Itu menjadi sebuah tantangan yang itu kita harus persiapkan sejak dini. Nggak bisa ntar 10 tahun lagi baru berjuang. Udah bakal ketinggalan. Jadi yaitu salah satunya tadi adaptasi, bagaimana kita bisa meningkatkan kapabilitas, dan yang lebih penting lagi itu bagaimana kita juga bisa menjaga integritas kita. Ini kalau integritas itu kaitannya dengan hati ya, dengan hati. Kalau tadi lebih bicaranya lebih ke hard skill, soft skill kita, tapi ketika bicara integritas ini menjadi sebuah hal yang kudu wajib kalau katanya sih. Jadi udah kudu wajib lagi. Kenapa? Karena akan terkait nanti dengan amanah-amanah yang diberikan gitu. Dan amanah ini luar biasa. BUMN ngurusin negara ini loh gitu kan. Iya, benar. Ya kita ngurusin Kuala Namu itu sering saya, kalau terminologi saya itu ngurusin secuilnya Indonesia gitu. Nah, itu sebuah kepercayaan yang ini harus dijaga dengan baik. Nah, sehingga bagaimana cara menjaga integritas ya ini juga menjadi penting gitu ya. Bersikap jujur, kalau sekarang di BUMN itu ada akhlak katanya. Nah, itu
akronim, tapi kalau disatukan jadi satu itu ya akhlak itu saya bilang itu salah satu bentuk bagaimana kita. Akhlak itulah yang jadi bekal kita. Jadi memang sangat tepat sekali pada saat Pak Menteri BUMN ini menerapkan akhlak di semua BUMN. Jadi semua BUMN ini nggak punya, udah nggak masing-masing bikin ininya lagi, core values-nya dan lain sebagainya. Udah ya, akhlak itu. Dan ini semua bisa mencakup tidak hanya di perusahaan, tapi juga di kehidupan kita di rumah, kehidupan kita bersosial masyarakat. Ini sangat relevan dan sangat baik untuk bisa diterapkan. Jadi integritas menjadi penting untuk kita nanti bisa ya 10-15 tahun lagi siapa tahu rekan-rekan Polpers ini jadi pemimpin negeri ini. Benar, gitu ya. Benar. Gitu. Karena kan nggak pernah maksudnya nggak ada yang bisa ketebak gitu ya Bang. Iya. Terus ini pertanyaan terakhir ya sebelum nutup. Nggak apa-apa. Aku iseng aja sih. Bang Heri pernah ke Insek nggak sih bakalan jadi GM gitu dulu? Pernah nggak sih? Jujur di kan zaman udah 20 tahun ya di AP2 gitu. Maksudnya jujur pernah ke Insek nggak sih? Dulu sih enggak. Kenapa? Karena kita juga punya kita menilai kalau bahasa kerennya situation strategic analysis gitu ya. Kita analisa nih lingkungan seperti apa. Wah, kalau kita analisa gitu ya saya mentok-mentoknya di sini gitu. Tetapi lagi-lagi itu tadi saya bilang, oh ternyata berubah. Perusahaan berubah, organisasinya berubah, kemudian kebijakannya berubah. Bisnisnya berubah gitu. Jadi yang tadi saya bilang, kalau saat itu saya pribadi, rekan-rekan yang seperjuangan saat itu nggak memprepare, begitu perubahan itu terjadi, kesempatan itu ada. Hilang. Kan kalau perubahan tentu membawa kesempatan gitu ya. Benar. Tergantung perspektif kita. Kita mau menganggap itu sebuah threat, sebuah ancaman atau sebuah kesempatan, itu tergantung perspektif kita. Tapi lagi-lagi semua perubahan itu sebenarnya membawa kesempatan, membawa peluang. Nah ini yang tadi saya bilang, kalau kita nggak punya bekal itu, ya kesempatannya akan lewat aja di depan mata gitu. Jadi jangan berdoa ke Tuhan, ya Tuhan berikan ini. Sebenarnya udah dikasih gitu. Berdoanya ke langit. Cuma elunya aja nggak jeli gitu. Iya benar. Kadang udah di depan mata nggak kelihatan. Tapi gajah di ujung sana kelihatan ya. Itu dia. Terbalik ya, semut harusnya. Oke. Ini perbincangannya seru banget dan gak cuma buat Polpers, buat aku juga. Aku terinspirasi banyak sih sebenarnya hari ini, Bang. Mudah-mudahan kalau saya sih sering mengajak semua siapapun itu, yuk kita sama-sama berdoa, doakan para pemimpin negeri, doakan diri kita, doakan keluarga kita, semua orang yang ada di dunia untuk bisa menjalani kehidupan yang lebih baik lagi, khususnya di masa pandemik ini. Mudah-mudahan kalau situasinya sudah membaik juga akan memberikan sebuah nilai yang baik juga buat kita, buat perusahaan, buat Polpers semua gitu. Karena kan COVID ini juga mengajarkan banyak hal buat kita kan, bahwasanya selama ini kebersamaan itu juga nggak bisa terus ada gitu loh. Terus walaupun kita jaraknya jauh, tapi kita tetap bisa saling berkomunikasi. Kalau nggak bisa ngambil manfaat, itu serugi-ruginya orang. Serugi-ruginya orang. Makanya saya sering bercanda ke teman-teman. Ini kalau kalian nggak bisa ngambil manfaat dari COVID ini apa nunggu Tuhan jatuhkan batu dari langit? Saya bilang baru pada sadar. Gitu. Nunggu langit turunin hujan dulu sampai banjir gitu ya. Oke, baiklah. Bang Heri, terima kasih. Gak berasa kita udah 40 menit gitu kan di sini. Lain kali mungkin boleh datang lagi, nanti kita ngobrol lagi. Atau tiba-tiba ke bandara. Boleh. Dengan senang hati. Kita bisa langsung diskusi terkait dengan bagaimana lihat situasi bandara gitu kan. Boleh. Bagaimana dinamika yang ada di lapangan. aturan cepat berubah. Ini kita harus setiap saat update gitu ya. Nah ini tentu jadi mungkin bisa jadi sebuah pembelajaran menjadi sebuah pengalaman buat rekan-rekan Polpers. Boleh dengan senang hati nih Bang aku. Oke. Ditunggu Mbak Titin. Berarti nanti koordinasi lebih lanjut aja ya Bang ya. Nanti saya sama Pak Denny aman lah. Kalau kami aman terkendali. Kalau di kita ada istilah mancarli katanya. Aman lancar terkendali. Itu dapat lagi. Siap. Oke, terima kasih Bang Heri. Siap, terima kasih atas pagi hari ini, luar biasa. Rekan-rekan Polpers semua, makasih. Oke, Polpers jangan lupa
nonton, kasih komen. Kalau pengen nanya apa nanti bisa langsung kita japri ke Bang Herinya. Iya, Siap. Nanti ada langsung kita jawab. Iya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di ngopi berikutnya. Siap, Dadah. makasih.